Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana posisi kita berdoa? Kami akan kembali doa. Sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum semuanya. Sebelum menyimak video ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan bermanfaat dan diberikan pemahaman yang baik. Setiap hari, aktivitas manusia memerlukan bantuan cahaya. Mata kita bisa melihat dengan jelas dengan adanya bantuan cahaya. Untuk mengetahui sifat-sifat cahaya, mari kita lakukan percobaan sifat-sifat cahaya. Percobaan yang pertama, percobaan cahaya merambat lurus. Tujuan percobaan ini yaitu untuk mengetahui cahaya dapat merambat lurus. Alat dan bahan yang diperlukan: 3 buah karton, kemudian cutter atau gunting, lalu sebuah lilin atau boleh juga menggunakan setter. Langkah kerja: lubani bagian tengah ketiga karton tersebut menggunakan cutter atau gunting. Letakkan dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin atau setter. Amati animasi berikut. Dari situ kita memperoleh hasil pengamatan bahwa cahaya lilin atau senter merambat lurus dari depan rangkaian karton yang sudah diberi lubang sejajar. Percobaan kedua, percobaan cahaya menembus benda bening. Tujuan percobaannya untuk mengetahui cahaya dapat menembus benda bening. Alat dan bahan yang diperlukan: benda bening, kemudian setter. Untuk benda bening ini bisa menggunakan gelas yang diisi dengan air. Selanjutnya langkah percobaannya. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke gelas berisi air. Ini cahaya dapat menembus gelas berisi air. Dari situ kita dapat memperoleh hasil percobaannya. Cahaya setter dapat menembus benda bening. Percobaan ketiga, percobaan cahaya dapat dipantulkan. Tujuan percobaannya untuk mengetahui cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu cermin datar dan setter. Langkah kerjanya: pantulkan cahaya setter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Nah, hasil percobaannya, cahaya setter yang diarahkan ke cermin dapat memantul. Berikutnya percobaan yang keempat, percobaan cahaya dapat dibiaskan. Tujuan percobaannya untuk mengetahui cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan yang diperlukan: sebuah gelas berisi air, kemudian sebuah pensil. Langkah kerjanya: letakkan pensil setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Ya, dari situ dapat dilihat bahwa pensil yang dimasukkan ke dalam air akan kelihatan bengkok, sehingga dapat kita simpulkan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Demikian animasi. Nah, baiklah anak-anakku, setelah kita mengamati video tadi, silakan kita akan melakukan percobaan mengenai 4 sifat-sifat cahaya. Nah, anak-anak akan mengerjakannya di sebuah LKPD ya. Nah, di LKPD ini nanti anak-anak akan menuliskan hasil laporannya. Nah, tetapi sebelum kita mulai melakukan percobaan, ada yang ditanya
Apakah sudah selesai semuanya? Apakah sudah selesai semuanya? Nah, sudah. Kalau sudah, silakan didiskusikan sama teman kelompoknya siapa yang akan maju ke depan. Perwakilan saja ya untuk membacakan hasil pengamatannya terhadap empat sifat-sifat cahaya. Ya, silakan kita mulai. Kita mulai dari perwakilan kelompok 1. Silakan kelompok 1 perwakilannya siapa yang mewakili untuk membacakan hasil pengamatannya. Silakan Sabina. Oh iya, kelompok 1 siapa kelompok 1 tadi? Oh iya, kelompok 1 Rahmatul Qudus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi. Percobaan 1. Nama percobaan cahaya merambat lurus. Tujuan percobaan mengetahui cahaya merambat lurus. Alat dan bahan 3 buah kardus dan senter. Langkah kerja lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan dengan posisi 3 lubang tersebut sejalan dengan lilin tepat di belakang lubang. Geser posisi setiap lubang menjadi tidak sejajar. Hasil pengamatan cahaya lilin atau senter dari rangkaian kardus yang sudah diberi lubang sejajar cahaya dapat merambat lurus. Percobaan 2. Nama percobaan cahaya menembus benda bening. Tujuan percobaan mengetahui cahaya menembus benda bening. Alat dan bahan lampu senter dan gelas. Langkah kerja percobaan bisa menggunakan senter. Letakkan benda seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna. Hasil pengamatan cahaya senter yang melewati benda bening dapat terlihat. Sebaliknya pada benda yang tidak bening seperti kardus cahaya tidak dapat menembus. Percobaan 3. Nama percobaan cahaya dapat dipantulkan. Tujuan percobaan mengetahui cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan cermin dan lampu senter. Langkah kerja pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba
berbagai posisi cermin yang berbeda dan lebih banyak cermin. Hasil pengamatan, cahaya senter yang diarahkan ke cermin dapat memantul. Percobaan 4. Nama percobaan, cahaya dapat dibiaskan. Tujuan percobaan, mengetahui cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan, sebuah gelas berisi air dan pensil. Langkah kerja, pensil setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Hasil pengamatan, pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air akan terlihat bengkok. Terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 1. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Berikan tepuk tangan. Hebat ya. Hebat. Kelompok 1 silakan. Selanjutnya kelompok 4. Silakan kelompok 4. Perwakilannya siapa kelompok 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Percobaan pertama, nama percobaan, cahaya merambat lurus. Tujuan percobaan, mengetahui cahaya merambat lurus. Alat dan bahan, 3 buah kardus dan senter. Langkah kerja, lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya senter tepat di belakang lubang. Geser posisi setiap lubang menjadi tidak sejajar. Hasil pengamatan, cahaya senter dari rangkaian kardus yang sudah diberi lubang sejajar, cahaya dapat merambat lurus. Percobaan kedua, nama percobaan, cahaya menembus benda bening. Tujuan percobaan, mengetahui cahaya menembus benda bening. Alat dan bahan, cermin datar, gelas dan senter. Langkah kerja, percobaan menggunakan senter. Letakkan benda seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke kardus. Hasil pengamatan, cahaya senter yang melewati benda bening dapat terlihat. Sebaliknya pada benda yang tidak bening seperti kardus, cahaya tidak dapat menembus. Percobaan ketiga, nama percobaan, cahaya dapat dipantulkan. Tujuan percobaan, mengetahui cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan, cermin datar, lampu dan senter. Langkah kerja, pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan lebih banyak cermin. Hasil pengamatan, cahaya senter yang diarahkan ke cermin datar dapat memantul. Percobaan keempat, nama percobaan, cahaya dapat dibiaskan. Tujuan percobaan, mengetahui cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan, sebuah gelas berisi air dan pensil. Langkah kerja, pensil setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Hasil pengamatan, hasil pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air akan terlihat bengkok. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Kelompok 1 tadi silakan hasilnya itu sampai dengan dikumpulkan di meja buku ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Percobaan pertama. Nama percobaan cahaya merambat lurus. Tujuan percobaan mengetahui cahaya merambat lurus. Alat dan bahan 3 buah kardus dan senter. Langkah kerja: lubangi bagian tengah ketiga kertas tersebut. Letakkan dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya senter tepat di belakang lubang. Geser posisi setiap lubang menjadi tidak sejajar. Hasil pengamatan: cahaya senter dari rangkaian kardus yang sudah diberi lubang sejajar cahaya dapat merambat lurus. Percobaan kedua. Nama percobaan cahaya menembus benda bening. Tujuan percobaan mengetahui cahaya menembus benda bening. Alat dan bahan: lampu senter dan gelas. Langkah kerja: percobaan menggunakan senter. Letakkan benda seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke kardus. Hasil pengamatan: cahaya senter yang melewati benda bening dapat terlihat. Sebaliknya, pada benda yang tidak bening seperti kardus, cahaya tidak dapat menembus. Percobaan ketiga. Nama percobaan cahaya dapat dipantulkan. Tujuan percobaan mengetahui cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan: cermin, tatap, dan lampu senter. Langkah kerja: pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan lebih banyak cermin. Hasil pengamatan: cahaya senter yang diarahkan ke cermin tetap dapat dimantul. Percobaan keempat. Nama percobaan cahaya dapat dibiaskan. Tujuan percobaan mengetahui cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan: sebuah gelas berisi air dan pensil. Langkah kerja: pensil setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Hasil pengamatan: pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air akan terlihat bengkok. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok berapa? Yang terakhir tadi, yang belum? 3. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Percobaan 1. Percobaan cahaya merambat lurus. Tujuan percobaan mengetahui cahaya dapat merambat lurus. Alat dan bahan: 3 buah kardus dan senter. Langkah kerja: lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya senter tepat di belakang lubang. Lalu menggeser posisi setiap lubang menjadi tidak sejajar. Hasil pengamatan: cahaya senter dari rangkaian kardus yang sudah diberi lubang sejajar cahaya dapat merambat lurus. Percobaan 2. Nama percobaan percobaan cahaya menembus benda bening. Tujuan percobaan mengetahui cahaya dapat menembus benda bening. Alat dan bahan: gelas dan lampu senter. Langkah kerja: percobaan menggunakan cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan atau bening. Benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Hasil pengamatan: cahaya senter yang melewati benda bening dapat terlihat sedangkan sebaliknya pada benda
Percobaan cahaya dapat dipantulkan. Tujuan percobaan mengetahui cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan: cermin datar dan lampu senter. Langkah kerja: pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Hasil pengamatan: cahaya senter yang diarahkan ke cermin datar dapat memantul. Percobaan 4. Nama percobaan: percobaan cahaya dapat dibiaskan. Tujuan percobaan mengetahui cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan: sebuah gelas berisi air dan sebuah pensil. Langkah kerja: pensil setengah bagian, panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Hasil pengamatan: pensil yang dimasukkan ke dalam air akan kelihatan benar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang KPD-nya dikumpulkan tidak? KPD-nya dikumpulkan ya. Nah, setelah tadi Bu Guru dengar dari masing-masing kelompok, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah berani memaparkan hasil laporan yang sudah dilakukan ya. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sudah. Nah, tadi kita sudah melakukan empat percobaan sifat-sifat cahaya. Yang pertama apa tadi? Cahaya datar. Cahaya datar.
silakan ditulis namanya di sana. Tulis namanya. Tulis namanya di sini ya. Tulis namanya Rian Saputra. Ya, tulis namanya. Ibu guru kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan evaluasinya, silakan. Ya, silakan tulis namanya Rian Saputra di sini. Namanya Rian Saputra. Begitu dengan Suruji. Tulis Ahmad Suruji Parisdapa. Tulis ya. Ya, tulis namanya. Nah, tulis. Ya, Adela Kusuma Sari, silakan ditulis namanya di sini. Ya. Silakan tulis Novi Aulia di sini. Novi Aulia. Tulis namanya Siti Adi Patunisa. Nah, karena waktunya sudah 5 menit, sudah jadi anak-anak? Nah, kalau sudah silakan dikumpulkan di meja ibu guru. Perwakilan masing-masing kelompok silakan. Perwakilan masing-masing kelompok kumpulkan di meja ibu guru. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang kegiatan kita pada hari ini? Menyampaikan pendapatnya tentang bagaimana tadi setelah melakukan kegiatan tadi. Ya, silakan siapa? Siapa yang mau? Siapa? Ya, silakan Sabina. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan pendapat saya. Tadi kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya ada 4, yaitu yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Keempat, cahaya dapat dibiaskan. Ya, ada tambahan lagi dari yang lain? Tidak ada. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Hebat, sudah berani menyampaikan pendapatnya dan pelajaran yang kita lakukan hari ini ya. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, kita tutup dengan sama-sama berdoa ya. Nah, sekarang siapa yang memimpin temannya berdoa? Syahida. Nah, silakan Syahida. Ya. Budi Satriawan besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanallah.